Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Hal tersebut membuat kami kesal dan kami akhirnya 7 mahasiswa UI, 9 mahasiswa UI sebenarnya, 2 diantara menjadi kuasa hukum, termasuk saya sebagai kuasa hukum dari para pemohon dan teman-teman saya. Akhirnya kita mendiskusikan untuk ini di bawah ke meja MK. Jadi kita akan menggugat uji formil tersebut di uji MK. Sahabat Kompas TV, pada Kamis 20 Maret 2025 yang lalu, DPR telah mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Gelombang aksi demonstrasi menolak UU TNI digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, tak hanya turun ke jalan untuk aksi, mahasiswa dari Universitas Indonesia datang ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat Undang-Undang TNI. Lalu sebenarnya apa saja yang menjadi poin kejanggalan dalam proses penyusunan revisi Undang-Undang TNI ini? Dan seberapa besar peluang bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan? Telah bergabung bersama saya pakar hukum tata negara Titi Anggraini. Sahabat Kompas TV, sudah bersama dengan saya ada pakar hukum tata negara Mbak Titi Anggraini. Halo Mbak Titi. Halo Mbak, salam sehat buat kita Salam semua. sehat, harus sehat selalu ya Mbak Titi. Nah, Mbak Titi, hari ini kita pengen mengupas lebih lanjut terkait dengan UU TNI yang nampaknya ini polemiknya masih terus bergulir begitu ya Mbak. Apalagi baru sehari setelah disahkan oleh DPR ketok palu, kemudian sudah muncul nih gugatan terkait dengan UU TNI uji formil ke MK oleh mahasiswa UI sendiri. Nah, kalau misalnya kita berbicara dari kacamata hukum nih Mbak Titi, sebenarnya bagaimana sih proses pembentukan hingga pengesahan UU TNI ini, dan apakah memang kejanggalannya itu tuh sudah terlihat bahkan bisa dijabarkan dari kacamata hukum? Ya, kalau kita simak perjalanan dari mulai pembahasan sampai dengan pengesahan RUU TNI oleh DPR ya, itu kita bisa bagi kejanggalan atau problemnya itu ke dalam 2 kelompok. Yang pertama dari sisi formilnya dulu atau prosedur pembentukannya. Jadi dia belum masuk kepada substansi apa yang diatur di dalam RUU ini ya, tetapi dari sisi pembentukan atau prosedur pembentukannya oleh pembentuk undang-undang. Dalam hal ini pemerintah bersama DPR. Nah, baru yang kedua adalah problem dari sisi materialnya atau substansi yang terdapat di dalam RUU ini ya. Nah, kedua-duanya itu bisa dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang. Jadi ada yang nanti akan menguji dari sisi formilnya, dari sisi prosedur pembentukannya, dan yang kedua dari sisi pengujian materialnya atau material review ya, pengujian material undang-undang. Nah, kalau yang pertama tadi pengujian formil undang-undang. Kedua-duanya itu bisa dilakukan ke Mahkamah Konstitusi dan masuk dalam cakupan pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi menangani kedua-duanya. Ada sejumlah undang-undang dalam pengalaman terdahulu yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena proses atau prosedur pembentukannya bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dari sisi prosedurnya dia dianggap inkonstitusional karena menyalahi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang konstitusional dan demokratis. Nah, yang kedua, kalau dari sisi material mampu dibuktikan dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya bertentangan juga misalnya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga bisa membatalkan materi atau substansi pengaturan di dalam undang-undang tersebut. Nah, kalau kita kembali kepada pembahasan RUU TNI ini, jadi dari 2 perspektif tadi ya. Pertama kita bahas dulu prosedur atau tata cara pembentukannya ya.
Yang dipersoalkan itu ada hal yang sangat substansial yang dianggap tidak terpenuhi di dalam proses pembentukan RUU TNI ini yang kemudian disahkan menjadi undang-undang tentang revisi RUU TNI, undang-undang TNI begitu ya. Nah, proses pembentukan RUU TNI ini, revisi undang-undang TNI ini itu tidak mencerminkan, terutama kalau kita langsung fokus kepada prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, adanya partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Apa yang dimaksud dengan meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna ya? Sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 91 garis miring PUU strip 18 Romawi garis miring 2020. Jadi putusan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja di dalam putusan MK nomor 91 tahun 2020. Di dalamnya Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional karena formilnya atau prosedur atau tata cara pembentukannya tidak menyertakan partisipasi masyarakat yang bermakna. Partisipasi masyarakat yang bermakna itu adalah bagaimana para pemangku kepentingan yang berkaitan atau terdampak dengan undang-undang itu betul-betul dilibatkan di dalam pembahasannya secara sungguh-sungguh, terbuka dan berdampak begitu. Jadi bukan sekedar stempel atau kemudian formalitas ya, tetapi keterlibatan para pemangku kepentingan, para pihak yang berkepentingan dan terdampak dari RUU tersebut itu harus benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar terbuka dan juga berdampak. Nah, kalau kita lihat proses RUU TNI ini soal keterlibatan masyarakat misalnya ya, kita bahas dari kesungguh-sungguhan pelibatan masyarakat secara bermakna, itu misalnya sangat mudah untuk menyimpulkan tidak ada pelibatan masyarakat yang sungguh-sungguh. Karena tiba-tiba misalnya publik itu diperhadapkan pada ini naskahnya yang mana yang sedang dibahas begitu ya. Lalu kemudian undangan untuk melibatkan masyarakat itu justru baru dikirimkan kepada misalnya kelompok masyarakat sipil setelah ramai-ramai adanya sejumlah kelompok masyarakat sipil dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ya, yang protes di Hotel Fairmont karena menganggap proses pembahasannya tertutup dan juga tidak terbuka serta tidak melibatkan masyarakat di dalam pembahasannya. Artinya pelibatan masyarakat itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh karena dari awal pelibatan itu bukan hanya ketika dibahas sudah berupa naskah undang-undang yang naskah RUU yang sudah jadi begitu ya Mbak ya, tapi bahkan sejak perencanaannya. Nah, perencanaan itu bahkan ketika ingin menempatkan suatu RUU di dalam yang namanya prolegnas itu harus sudah melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat itu didengarkan apakah mereka ingin suatu RUU itu masuk di dalam prolegnas atau tidak, program legislasi nasional. Nah, ini kan awalnya program legislasi nasional kita tahun 2025 tidak memuat RUU TNI sebagai salah satu legislasi prioritas tahun 2025. Nah, prosesnya terjadi bisa dikatakan hanya dua arah antara pemerintah dan DPR begitu. Jadi yang pertama tentu pelibatan masyarakat secara sungguh-sungguh itu sangat nampak tidak diakomodir, tidak tersedia di dalam pembahasan RUU TNI. Yang kedua adalah soal keterbukaan. Jadi tidak ada partisipasi tanpa keterbukaan proses. Ini yang kemudian juga menjadi problem sampai-sampai misalnya kawan-kawan dari Kontras yang merupakan bagian dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan sampai harus datang ke Hotel Fairmont, pembahasannya dilakukan tidak di gedung DPR, malam hari begitu ya, dan juga tidak ada streamingnya. Meskipun pembahasan di hotel memang dibenarkan bisa dilakukan, tetapi kan kemudian menjadi problem adalah karena ada kepentingan yang bukan hanya kepentingan TNI, kepentingan pembentuk undang-undang, tapi juga ada kepentingan masyarakat
yang menjadi terhambat karena proses pembahasannya itu tertutup begitu, tidak dilakukan terbuka. Kalau terbuka karena khawatir misalnya nanti masyarakat akan salah tangkap dan lain sebagainya, itu kan bentuk ketidakpercayaan dan kecurigaan ya, asumsi-asumsi yang mestinya tidak bisa sekedar mengandalkan kekhawatiran. Kan tidak akan mungkin itu akan bisa terjadi kalau itu tidak dilakukan terlebih dahulu begitu. Nah, asumsi-asumsi itu yang kemudian mengakibatkan pembahasan jauh dari hal-hal yang sifatnya transparan dan terbuka tadi. Dan yang ketiga adalah berdampak. Partisipasi masyarakat itu mesti berdampak dalam artian masyarakat itu bukan hanya diundang, diberi kesempatan untuk berbicara, tapi kemudian bagaimana tindak lanjutnya itu sama sekali tidak diketahui. Nah, itu tidak bisa seperti itu ya. Tetapi betul-betul ada dialog, ada deliberasi yang betul-betul dua arah antara para pemangku kepentingan, masyarakat, dan kelompok terdampak dengan pembentuk undang-undang. Kalau bahasa Mahkamah Konstitusi itu, partisipasi masyarakat yang bermakna itu bukan hanya ketika sudah jadi draft RUU, dibahas, baru diundang. Bahkan sejak awal dari perencanaan, itu harus sudah ada pelibatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan. Nah, ketika kemudian memberi kesempatan untuk masyarakat berkontribusi, ada tiga hal yang harus dipenuhi. Bahwa ketika masyarakat itu berpartisipasi, mereka diberi kesempatan untuk didengar, ya. Jadi didengar dengan betul-betul ya serius, bukan sekedar diundang hadir datang bicara-bicara omong-omong begitu. Tapi right to be heard, hak untuk didengar itu betul-betul disediakan secara memadai. Undangannya harus dikirimkan dalam waktu yang cukup sehingga masyarakat bisa menyiapkan materi masukannya dengan baik begitu ya. Bukan hari ini misalnya rapat dengar pendapat umum, hari ini undangannya dikirim begitu. Nah, ini yang harus dipastikan dalam pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hak untuk dipertimbangkan dengan betul-betul sungguh-sungguh tadi. Jadi masukan dari masyarakat itu benar-benar dipertimbangkan dalam pembahasan. Jadi dielaborasi begitu. Nah, untuk tahu bahwa masukan masyarakat itu dipertimbangkan sungguh-sungguh, kan kita harus bisa mengakses pembahasannya ya. Kalau kita tidak bisa mengakses pembahasannya, kita jadi meragukan apakah betul masukan dari masyarakat itu betul-betul dipertimbangkan. Itu yang disebut dengan right to be considered. Jadi hak untuk betul-betul dipertimbangkan apa yang disampaikan masukan dan juga usulan yang diberikan itu. Nah, yang ketiga itu adalah hak untuk kemudian mendapatkan penjelasan tentang masukan kita itu posisinya seperti apa. Apakah ditolak, apakah diterima, atau seperti apa. Nah, itu kan harus ada penjelasan. Kalau tidak dapat diterima alasannya mengapa, kalau kemudian misalnya itu dianggap tidak relevan, tidak relevannya ada di mana. Nah, right to be explained itu juga menjadi rangkaian dari meaningful participation. Nah, dalam perkembangan pembentukan undang-undang, inilah yang salah satu unsur yang sangat penting dari sisi formil atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan Mahkamah Konstitusi menganggap kalau ada pelanggaran yang secara nyata terbukti, prosedur itu tidak menyertakan partisipasi masyarakat yang bermakna, suatu undang-undang disusun secara tidak sungguh-sungguh, tidak terbuka dan tidak berdampak dalam melibatkan partisipasi masyarakat, maka dia bisa dinilai sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Nah, kalau dia inkonstitusional, dia akan dibatalkan karena prosedurnya dianggap tidak sesuai dengan nilai prinsip dalam konstitusi. Dan kalau dia dibatalkan secara formil karena prosedurnya melanggar konstitusi dan undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, maka seluruh undang-undang itu menjadi tidak berlaku. Itu yang pertama ya. Dan kalau kita lihat, saya kira hampir semua kita bisa bersepakat bahwa pembentukan RUU TNI ini jauh dari semangat meaningful participation atau partisipasi masyarakat secara bermakna tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi material atau substansinya atau norma-norma yang diatur di dalam RUU TNI ini. Nah, jadi pertama bisa dilihat dari kalau kita perhatikan ya mengapa ini menjadi persoalan perluasan dari skop jabatan-jabatan yang bisa dimasuki oleh
militer atau TNI begitu ya. Nah, kalau kita kembali kepada konstitusi kita, kita punya pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita yang menyebutkan bahwa TNI itu sebagai alat negara yang bertugas untuk melindungi dan memelihara keutuhan kedaulatan negara. Jadi fokusnya adalah pada pertahanan dan keamanan. Nah, ketika dia meluaskan lingkup jabatan yang bisa dimasuki, itu kan sebenarnya pengecualian ya, di luar dari jabatan-jabatan dalam ruang lingkup militer. Nah, itu kemudian menjadi sesuatu yang dianggap bertentangan dengan tadi tugas, fungsi, dan eksistensi TNI yang sebagai instrumen pertahanan dan keamanan. Dan problemnya adalah kalau kita baca naskah akademik yang juga diperdebatkan ya, yang mana yang betul-betul istilahnya itu final begitu, dan juga argumen di balik perluasan ruang lingkup jabatan itu kan tidak tergambarkan dengan utuh dan bisa dikatakan holistik yang menyeluruh, komprehensif. Mengapa diperlukan perluasan? Yang kedua, mengapa perluasan itu dilakukan pada misalnya 4 lingkup baru jabatan yang sebelumnya ada 10, sekarang menjadi 14. Karena dalam pembuatan kebijakan secara material, semua yang dibuat itu harus betul-betul berdasarkan pertimbangan yang logis, yang argumentatif, dan juga ilmiah begitu ya, akademik. Nah, ini yang kemudian menjadi problem ketika TNI yang tugasnya di pertahanan dan keamanan harus meluaskan ruang lingkup jabatan sipil yang bisa ia masuki. Argumentasi atau pertimbangan rasionalitas di balik itu, baik dari sisi filosofis, sosiologis, ataupun yuridis, itu tidak tergambarkan secara baik di dalam isi RUU TNI ini. Selain memang konsep kita dalam sebuah negara demokrasi, itu kan harus jelas ya, dikotomi antara ruang-ruang militer dengan ruang-ruang sipil. Itu yang disebut dengan supremasi sipil, karena di dalam proses bernegara itu, kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang diperoleh dari sebuah mekanisme atau proses yang demokratis begitu. Nah, ketika misalnya ruang-ruang sipil dimasuki makin luas oleh prajurit TNI yang bersenjata, kita punya pengalaman yang cukup traumatis di masa Orde Baru yang disebut dengan dui fungsi ABRI. Wajar kalau kemudian masyarakat mempersoalkan ini, karena pengalaman kita dengan dui fungsi ABRI itu melahirkan trauma sejarah yang tidak sederhana. Dan situasi kita hari ini dalam situasi yang bisa dikatakan baik-baik saja, sudah dalam situasi yang stabil begitu ya. Tiba-tiba kita dihadapkan pada perluasan ruang lingkup jabatan sipil oleh tentara, oleh militer. Nah, ini yang justru secara sosiologis dan filosofis itu argumentasinya menjadi tidak bertemu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi material adalah keterlibatan TNI di dalam operasi militer selain perang, yaitu keterlibatan di dalam pertahanan siber ya. Dan negara demokrasi itu kan salah satu cirinya adalah freedom of speech, freedom of expression, kebebasan berpendapat dan berekspresi, berserikat, berkumpul. Ruang-ruang digital itu sekarang menjadi medium yang banyak digunakan, dunia siber, media sosial, teknologi digital. Nah, ini yang kemudian batasan atau demarkasinya terkait dengan misalnya otoritas sipil lainnya itu bisa menjadi bias. Dan kekhawatiran terbesar adalah dampak dari peran baru ini terhadap kebebasan sipil, terutama di bidang atau dalam hak kebebasan berserikat, berpendapat, berpikir, berekspresi, yang itu juga nanti bisa terganggu begitu. Nah, yang terakhir saya kira soal penambahan usia pensiun. Nah, sekali lagi setiap kebijakan, setiap pengaturan yang dibuat dalam undang-undang itu harus logis, rasionalitasnya harus jelas,
harus kokoh dari sisi pertimbangan sosiologis, filosofis, yuridis, dan mengapa norma itu dibutuhkan dan harus kemudian misalnya aturan lama diubah, itu harus ada argumentasi angka-angka itu. Nah, ini kan yang tidak terjelaskan ya. Kenapa pilihan misalnya perpanjangan pensiunnya pada usia ini untuk bintang satu, untuk tamtama pada usia sekian. Hal-hal seperti itu yang secara material wajar kemudian kalau menjadi persoalan selain tadi ya, mengapa diperlukan perpanjangan pensiun dan insentifnya bagi misalnya negara, bagi demokrasi, bagi pertahanan keamanan, itu seperti apa? Nah, itu yang masih kemudian menjadi diskursus yang tidak tuntas secara material, secara substansi di tengah masyarakat kita, Mbak Tessa. Ya, udah luar biasa dijelaskan oleh Mbak Titi. Memang ada formil, ada material nih ya Mbak yang nanti akan berusaha untuk dinilai sama MK terkait dengan UU TNI ini. Nah, satu-satu kita akan bahas dulu nih Mbak untuk yang formil tadi. Kalau misalnya terkait dengan asas keterbukaan itu udah jelas ya. Bahkan sampai koalisi masyarakat sipil datang ke rapat DPR saja itu mereka belum mendapatkan draft yang resmi gitu dari DPR. Bahkan sampai di hari H disahkan pun rakyat masih belum bisa mengakses draft resminya, bahkan yang sudah disahkan jadi undang-undang itu. Nah, tapi kalau terkait dengan partisipatif bermakna itu, Mbak, meaningful participation, hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, bahkan juga hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban. Nah, itu kira-kira nanti di MK, bagaimana MK itu bisa membuktikan itu, Mbak? Apa kira-kira poin-poin yang dibawa oleh mahasiswa UI di sini ya yang sudah mengajukan gugatan ke MK, dan bagaimana kira-kira pembuktian dan pemeriksaan nih dari MK untuk oh ini berarti memang tidak ada partisipatif bermakna di sini. Iya, persoalan absennya partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, bahkan sampai RUU ini disahkan oleh DPR sekalipun, draft yang disahkan itu simpang siur di Ya, masyarakat. betul. Itu indikasi yang paling nyata dan paling tampak. Dan itu bisa kita akses dari banyak pemberitaan media, media bahkan yang hadir hampir setiap waktu di gedung parlemen pun tidak bisa mendapatkan akses pada dokumen tersebut. Jadi itu menurut saya juga salah satu indikasi yang terukur ya soal tidak terbuka dan tidak partisipatifnya proses ini. Nah, bagaimana dengan uji materi yang uji formil, mohon maaf. Teman-teman mahasiswa dari UI ini kan mengajukan uji formil ya. Ada 7 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan 2 kuasa hukumnya. Nah, uji formil artinya dipersoalkan adalah prosedurnya atau proses pembentukan yang dianggap inkonstitusional. Memang mereka mengajukan itu ketika RUU ini belum ada nomornya. Kalau pengujian formil mestinya itu ada nomornya ya, dan uji formil itu juga ada batasan waktunya 45 hari begitu ya setelah pengesahan atau pengundangan. Nah, tapi memang sidang di MK itu kan tidak serta-merta bersidang ya Mbak. Mereka itu menunggu dulu penjadwalan sidang oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi pertama setelah uji formil itu didaftarkan atau dimasukkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, permohonan itu harus diregistrasi terlebih dahulu. Ketika diregistrasi, mereka akan mendapatkan nomor perkara. Dan setelah mendapat nomor perkara, mereka akan mendapatkan jadwal untuk pemeriksaan pendahuluan. Nah, ketika persidangan pendahuluan itu, pemeriksaan pendahuluan, mereka akan menyampaikan isi dari permohonannya. Setelah sidang pendahuluan, mereka diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan. Jadi, setelah sidang pendahuluan, ada kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan, dan mereka setelahnya bisa tidak menggunakan kesempatan untuk memasukkan perbaikan permohonan, tergantung mereka. Kalau mereka sudah percaya diri, misalnya permohonannya sudah bagus, ya tidak memperbaiki juga tidak apa-apa. Tapi mereka punya kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan, dan kemudian itu dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi akan rapat ya di antara hakim untuk menentukan apakah permohonan ini layak masuk ke pembuktian atau tidak. Kalau dianggap layak untuk lanjut ke pembuktian,
maka akan didengar keterangan dari pemerintah, dari DPR, dan juga mendengar ahli ataupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon, teman-teman mahasiswa ini. Jadi teman-teman mahasiswa bisa menghadirkan saksi dan juga ahli untuk memperkuat dalil yang mereka ajukan di dalam permohonannya. Nah, kalau kita lihat durasi ya, meskipun mereka mengajukan, teman-teman mahasiswa ini kan mengajukan 1 hari setelah disahkan oleh DPR. Undang-undangnya belum ada nomornya. Nah, penomoran itu dilakukan, undang-undang kita itu kan serta-merta berlaku setelah 30 hari disahkan di DPR ya. Kalau kita lihat jadwal persidangan tercepat di MK itu pada tanggal 22 April, dan saya cek di website Mahkamah Konstitusi sampai dengan tanggal 25 April itu belum ada penjadwalan untuk permohonan teman-teman mahasiswa. Jadi harapan saya dalam menunggu registrasi dan sampai ada penjadwalan dari MK, itu nomor itu bisa terbit ya, RUU ini, sehingga teman-teman bisa melengkapi dengan nomor undang-undang yang baru dari pengesahan pengundangan dari RUU yang sudah disahkan ini. Nah, MK akan menilai dalam proses persidangan ini dua hal, Mbak. Yang pertama, kedudukan hukum atau legal standing. Nah, kedudukan hukum atau legal standing ini adalah sebagai dasar untuk menilai kerugian yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi, apakah teman-teman ini memiliki kedudukan hukum yang membuat mereka bisa mengajukan permohonan. Kedudukan hukum itu adalah kerugian yang mereka alami dari adanya RUU ini. Kerugian itu bisa kerugian langsung, bisa kerugian potensial gitu ya. Tetapi pengujian undang-undang ke MK itu bisa dilakukan oleh setiap warga negara yang mengalami kerugian atas terbitnya suatu undang-undang. Saya kira pembentukan undang-undang yang tidak dilakukan dengan prosedur yang melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna itu merugikan setiap warga negara. Karena kenapa? Kalau itu sampai lolos, dibiarkan, dan dianggap konstitusional, ke depan kita akan menghadapi persoalan-persoalan serupa. Itu bukan menjadi undang-undang atau RUU pertama yang akan mengabaikan partisipasi masyarakat. Jadi dalam konteks ini saya sangat yakin bahwa teman-teman mahasiswa punya kedudukan hukum atau legal standing karena mereka mengalami kerugian langsung akibat pengesahan RUU yang tidak dilakukan secara partisipatif dan prosesnya tidak terbuka begitu ya, tidak akuntabel. Yang jelas kita sebagai warga negara pembayar pajak itu mengalami kerugian yang sangat nyata. Itu dari sisi kedudukan hukum atau legal standing. Nah, yang kedua adalah juga harus dibuktikan oleh teman-teman mahasiswa di dalam proses pembuktian ya nanti, bahwa memang betul prosesnya itu tidak terbuka, tidak akuntabel, dan tidak partisipatif. Nah, ini teman-teman mahasiswa, pemohon itu bisa menghadirkan saksi, bisa menghadirkan ahli, dan dalam proses persidangan, Mahkamah Konstitusi bahkan bisa meminta keterangan pihak lain untuk didengarkan dalam rangka memperkuat proses persidangan begitu. Jadi alat bukti itu ada banyak, Mbak. Ada saksi, ada ahli, ada keterangan para pihak begitu ya di dalam proses persidangan. Dan kawan-kawan para pemohon saya kira bisa menghadirkan ahli, bisa menghadirkan saksi yang nanti bisa menopang atau kemudian memperkuat argumentasi atau dalil-dalil yang mereka gunakan di dalam permohonan mereka untuk membuktikan bahwa memang RUU TNI ini disusun dengan proses yang inkonstitusional karena tidak terbuka, tidak transparan, tidak akuntabel, dan tanpa partisipasi masyarakat yang bermakna. Ya, misalnya kita berbicara terkait dengan apa saja nih poin-poin yang kemudian akan dipertimbangkan sama MK terkait dengan gugatan yang dimasukkan oleh mahasiswa UI. Nah, kalau misalnya kita berbicara dari kacamata MK ini ya Mbak Titi, sebagaimana nih peluang yang bisa diambil nih sama MK untuk mengabulkan permintaan dari mahasiswa UI ini, apalagi misalnya
kalau misalnya tadi Mbak Titi sempat menyinggung juga terkait dengan UU TNI ini tuh tidak masuk dalam prolegnas pada mulanya, dan kita tahu kalau misalnya penambahan undang-undang yang di luar prolegnas itu pasti ada tingkatan prioritasnya. Entah itu dengan kebijakan luar biasa, kepentingan luar biasa, atau mungkin perang, atau mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Nah, apakah poin di mana UU TNI ini tidak masuk dalam prolegnas itu menambah peluang untuk MK bisa mengabulkan permintaan atau gugatan dari mahasiswa UI ini, Mbak? Iya, seiring proses permohonan ini di Mahkamah Konstitusi ya, karena kan prosesnya tadi di awal harus diregistrasi, kemudian ada sidang pendahuluan, ada perbaikan permohonan dan seterusnya. Paling penting adalah perbaikan yang harus dilakukan menyertakan nomor undang-undang, dan saya yakin permohonan ini karena persidangan paling cepat baru akan berlangsung, dugaan saya 28 April, teman-teman mahasiswa akan melengkapi dengan nomor undang-undang ya. Dan ketika mengikuti proses persidangan, saya cukup punya keyakinan bahwa permohonan ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena bisa dikatakan sudah sangat terang benderang ya, atau kalau menggunakan bahasa Mahkamah Konstitusi di sejumlah putusan sudah ceto welo-welo begitu, sudah sangat terang benderang bahwa ada problem yang sangat tampak di dalam proses pembentukannya. Partisipasi masyarakat yang bermakna, keterbukaan, akuntabilitas pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya di hilir ketika naskahnya sudah jadi dan siap untuk dibahas di DPR, tapi bahkan sejak perencanaan. Nah, perencanaan itu sudah dimulai sejak menetapkan RUU apa yang akan masuk di dalam prolegnas, program legislasi nasional. Karena masyarakat juga harus didengar pendapatnya soal prioritas-prioritas legislasi yang masuk dalam prolegnas. Karena legislasi yang masuk dalam prolegnas itu kan mencerminkan kebutuhan yang betul-betul nyata ya, terkait dengan proses legislasi kita yang menjadi tugas dari pembentuk undang-undang. Prolegnas itu tidak boleh asal comot sesuai dengan selera dari para elit. Bahkan dari mulai perencanaan, menempatkan RUU dalam prolegnas, penyusunan naskah akademik, penyusunan draft RUU, itu harus melibatkan masyarakat, bukan sekedar dihilir. Dari mulai hulu, prosesnya, sampai ke hilirnya, itu harus betul-betul konstitusional dengan tadi, sesuai prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, ataupun sejumlah prinsip yang sudah ditegaskan oleh banyak putusan Mahkamah Konstitusi soal meaningful participation itu. Jadi saya kira dengan rangkaian proses masuknya ke prolegnas yang sangat instan, tertutup begitu ya, lalu juga akuntabilitas yang tidak terukur, saya kira sangat besar peluang permohonan ini akan dikabulkan. Kalaupun misalnya dalam prosesnya ya, saya kira ada sejumlah dinamika, saya kok meyakini bahwa pengujian undang-undang TNI ini, revisi undang-undang TNI ini pasti akan tidak hanya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang sudah masuk kan pengujian undang-undang oleh kawan-kawan mahasiswa. Banyak kelompok masyarakat lain yang juga akan ambil peran untuk menguji ketika undang-undang ini sudah bernomor, ketika sudah ada nomornya. Ini kan yang istilahnya itu yang betul-betul geram dan langsung masuk ke MK meskipun sedang menunggu penomoran adalah kawan-kawan mahasiswa. Karena mereka meluapkan ketidakpuasannya pada proses pembentukan undang-undang yang dianggap tidak partisipatif, tidak partisipatoris ini segera setelah disahkan. Tapi sejumlah elemen masyarakat lain kalau kita ikuti dinamika di publik itu juga merasakan keresahan dan kegelisahan yang sama, tapi mereka lebih memilih untuk menunggu agar ada nomornya begitu ya. Nah, ini dinamikanya akan seperti itu. Jadi saya kira banyak pintu yang akan digunakan oleh para pihak publik di dalam upaya mereka untuk menguji konstitusionalitas undang-undang revisi undang-undang TNI ini, baik dari sisi jalur formil ataupun material, dan peluang itu sangat besar untuk dikabulkan oleh MK, apalagi kalau kita mencermati sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan uji formil ya. Sebut saja misalnya yang paling anyar kan
soal uji formil Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional karena pelibatan masyarakat atau konsep meaningful participation itu tidak dijalankan secara sungguh-sungguh, terbuka dan berdampak begitu. Berarti memang kita semua sepakat dan harus sepakat ya Mbak Titi kalau urgensi dari pembentukan undang-undang pun itu nantinya akan jadi poin penting yang akan dinilai dan menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk melihat ini ya Mbak. Betul sekali. Jadi Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya selama ini tidak mengabaikan proses atau prosedur bagaimana suatu undang-undang dibentuk. Ya. Jadi undang-undang itu bukan hanya soal isinya, tapi bagaimana soal prosesnya itu juga mengandung aspek konstitusional yang harus dipenuhi oleh pembentuk undang-undang. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi nih ya, Mbak, dengan respons dari beberapa DPR nih ya, beberapa anggota DPR yang setiap kali ditanyakan terkait dengan urgensinya apa, Pak, gitu ya. Karena nggak sedikit ada dialog dengan mahasiswa di media. Lalu dari DPR ini selalu mementingkan dan menjawab bahwa urgensi dari pembentukan UU TNI ini atau revisi UU TNI ini adalah untuk memperkuat TNI itu sendiri. Nah, padahal sebenarnya di sisi lain banyak sekali pemberitaan terkait dengan oknum TNI yang menyalahgunakan senjatanya, entah itu kepada sesama anggota atau bahkan kepada polisi atau bahkan juga kepada masyarakat sipil. Nah, itu yang mungkin juga menjadi kegeraman dari masyarakat. Nah, kalau dari kacamata hukum atau mungkin dari Mbak Titi sendiri, apakah memang benar seperti apa yang dikatakan oleh DPR ini bahwa poin-poin dalam revisi UU TNI walaupun kita juga masih simpang siur nih baca draftnya ya Mbak Titi, tapi sejauh ini apakah memang benar pembentukan revisi Undang-Undang TNI ini justru memperkuat TNI atau sebenarnya ada urgensi lain untuk dalam tanda kutip memperkuat TNI di ranah yang benar? Seperti Ya, apa? ya, memperkuat TNI itu kan juga harus disertai oleh catatan berikutnya. Memperkuat TNI sebagai institusi pertahanan dan keamanan, ataukah memperkuat TNI dengan meluaskan otoritasnya pada ruang lingkup di luar pertahanan dan keamanan. Yang menjadi problem di masyarakat ketika gelombang protes itu muncul, penguatan TNI yang dibaca oleh publik itu bukan menjaga purifikasi TNI pada ruang lingkup pertahanan dan keamanan, tapi justru penguatan TNI yang justru meluaskan lingkup kewenangan mereka di luar pertahanan dan keamanan. Jadi penguatan itu juga harus dipastikan bahwa penguatan harus dalam lingkup pertahanan dan keamanan, bukan kemudian meluaskan lingkup penguatan itu di luar sektor pertahanan dan keamanan. Itu yang ditolak oleh masyarakat ya. Selain misalnya kita harus tekankan mengapa selama ini TNI itu menjadi institusi negara yang paling dipercaya atau paling tinggi kepercayaan publiknya. Bahkan di sejumlah survei di atas presiden begitu. Justru karena mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan politik dan konsisten pada lingkup pertahanan dan keamanan. Jadi mereka menikmati kepercayaan publik bisa dikatakan karena mereka tidak cawe-cawe di luar lingkup yang menjadi otoritas pertahanan dan keamanan. Nah, ketika kemudian misalnya dalam perkembangannya kita contohkan ya penambahan lingkup itu diperluas, itu kan muncul tuh. Kemudian misalnya kasus-kasus yang diangkat oleh publik, lalu kontroversi-kontroversi yang kemudian dikorelasikan dengan kewenangan atau lingkup kewenangan baru itu, dan kekhawatiran besar bahwa itu akan meluas misalnya ya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, itu menjadi dasar, menjadi penanda bahwa masyarakat itu menghendaki konsistensi TNI di lingkup pertahanan dan keamanan, bukan di luar itu. Dan selama ini kita menikmati situasi yang sudah stabil. Semangat reformasi TNI, semangat reformasi sektor keamanan, itu menjadi salah satu capaian reformasi yang cukup kita banggakan. Di banyak forum misalnya, salah satu capaian demokrasi Indonesia saat reformasi adalah ketika militer dengan itikat baik mau mereformasi diri, menarik diri ke barak dan menjauhi kehidupan politik dan melepaskan dui fungsi
dan kemudian betul-betul mereformasi institusinya, dan kemudian termasuk misalnya membicarakan soal pendekatan demokrasi dan lain sebagainya. Nah, situasi yang bisa dikatakan sudah baik ini, kenapa kemudian harus diganggu dengan hal-hal yang tidak perlu atau kemudian hal-hal yang tidak relevan dalam perjalanan konsolidasi atau perkembangan demokrasi kita. Itu yang sebenarnya berbahaya ya. Kita tidak bisa melepaskan kita punya pengalaman buruk dengan dui fungsi ABRI atau dui fungsi militer, dan kemudian masa reformasi menjadi momentum kita melakukan rekonsiliasi ya, dan di tengah reformasi TNI mereka menikmati kepercayaan publik yang baik, yang tinggi, tapi kan kemudian ketika RUU TNI ini muncul pula kemudian kontroversi baru dan ketakutan-ketakutan serta sorotan-sorotan soal misalnya efek ikutan atau bahaya ikutan dari perluasan ruang lingkup kewenangan dan juga apa namanya hal-hal baru yang diatur di dalam RUU TNI ini yang masyarakat merasa tidak teryakinkan bahwa itu memang sesuatu yang menjadi bagian dari penguatan TNI sebagai institusi atau alat negara yang melakukan tugas dalam sektor pertahanan dan keamanan, Mbak Tessa. Ya, berarti memang segala macam polemik yang sekarang terjadi itu semua valid karena muncul dari ketakutan dan kekhawatiran masyarakat itu sendiri ya Mbak, atas sejarah kan nggak bisa bohong ya Mbak Titi. Betul. Memang semua yang diutarakan entah itu dari mahasiswa sampai dengan masyarakat sipil pun semua juga berangkat dari sejarah. Jangan sampai kita mengulangi walaupun memang para pejabat sudah selalu menyanggah kalau misalnya dui fungsi ABRI ini tidak akan kembali, tapi ini yang kita lihat gitu ya Mbak, karena bahkan sampai dengan undang-undang yang terbaru direvisi dan ada jabatan-jabatan yang boleh diambil, toh Ya. nyatanya masih ada pejabat-pejabat yang di luar jabatan yang diatur, tetapi belum ada keputusan hukum yang jelas nih, apakah mereka akan langsung mengundurkan diri, sampai kapan dan apa sanksinya. Kalau misalnya mereka menduduki jabatan yang bahkan di undang-undang pun tidak diatur. Ya, kita sama-sama kawal Mbak Titi bersama dengan seluruh masyarakat, elemen masyarakat, terus menyuarakan untuk mengawal UU TNI ini, dan kita lihat nanti sejauh mana gugatan uji material maupun uji formil yang akan diberikan oleh mahasiswa lainnya mungkin, atau bahkan juga elemen masyarakat yang lain. Terima kasih Mbak Titi untuk waktunya. Terima kasih Mbak Tessa.